Halo semuanya, hari ini kita membahas tentang transformasi geometri bagian kedua, yaitu mengenai refleksi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen. Rumus yang akan kita bahas pertama mengenai refleksi adalah kelima rumus ini, yang tulisannya berwarna pink. Nah, pertama sekali kita akan membahas tentang refleksi terhadap sumbu X. Oke, jika direfleksikan terhadap sumbu X, misalkan ini adalah sumbu X, spidol ini. Oke, dan garis putus-putus ini adalah sumbu Y. Maka perubahan yang terjadi nanti adalah terhadap titik Y. Oke, perubahan yang terjadi terhadap titik Y. Jika titiknya berada di atas sumbu X, maka nanti titik Y berubah menjadi minus Y. Sedangkan jika titiknya berada di bawah sumbu X, yang nantinya titiknya itu adalah minus Y berubah menjadi positif Y. Nah, di sini sudah dituliskan matriksnya, bahwa bayangan yang terbentuk itu adalah matriksnya baris pertama 1, 0, yang kedua matriksnya adalah 0, min 1. Jadi perubahan yang tertuang di sini itu terhadap Y. Oke, minus 1. Nah, begitu juga halnya dengan refleksi terhadap sumbu Y, perubahan yang terjadi adalah terhadap sumbu X. Jika seandainya titiknya berada di sebelah kanan sumbu Y, maka nanti perubahan terjadi itu adalah terhadap titik X dan seterusnya. Nah, jika refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka itu sama saja dengan jika refleksi terhadap sumbu X, Y sama dengan 0, terhadap sumbu Y, X sama dengan 0, atau dengan kata lain terhadap titik pusat 0, 0. Maka matriksnya adalah baris pertama min 1, 0, baris kedua 0, min 1. Oke, mari kita bahas soal berikut ini. Nah, di sini kita akan menentukan bayangan titik minus 24 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Oke, mari kita bahas yang pertama. Jika Y sama dengan 0, dengan kata lain refleksinya terhadap sumbu X, maka matriks yang kita pakai adalah ini. Maka bayangan yang terbentuk adalah, kita tuliskan matriksnya 1, 0, 0, min 1. Oke, 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan titik yang akan dicari bayangannya, yaitu minus 2, 4. Sama dengan 1 kali minus 2 tambah 0 kali 4, jawabannya adalah minus 2. Kemudian 0 kali minus 2 tambah min 1 kali 4 adalah minus 4. Maka bayangan titik minus 24 jika direfleksikan pada sumbu X atau Y sama dengan 0 adalah titik minus 2, minus 4. Oke ya, berikutnya jika direfleksikan terhadap X sama dengan 0, maka X aksen, Y aksen. Nah, perubahan yang terjadi di sini adalah terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y. Maka yang kita negatifkan adalah X-nya. Di sini titik X-nya adalah minus 2 dan titik Y-nya adalah 4. Oke, mari kita kalikan. Min 1 kali minus 2 adalah 2. Ya, min 1 kali minus 2 tambah 0 kali 4. Berikutnya 0 kali minus 2 tambah 1 kali 4. Maka bayangannya adalah 24, titik 24. Ya, yang terakhir, jika direfleksikan terhadap titik pusat O, 0, 0, yaitu maka X aksen, Y aksen, ya, matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1 dikalikan terhadap titik minus 2, 4. Ya. Lanjut, minus 1 kali minus 2 ditambah dengan 0 kali 4 hasilnya adalah 2. 0 kali minus 2 tambah min 1 kali 4 hasilnya adalah minus 4. Maka bayangan yang terbentuk adalah titik 2, minus 4. Nah,
kita akan bahas lagi contoh berikutnya, masih mengenai 3 rumus pertama ini. Di sini contoh yang tertulis adalah diketahui titik A kurang 1, A tambah 2 direfleksikan terhadap sumbu Y, memperoleh bayangan 4-1, maka nilai A kuadrat adalah, nah ini bayangannya, nah kita tuliskan bayangannya adalah 4-1, direfleksikan terhadap sumbu Y, oke, maka matriksnya adalah ini, perubahan terjadi terhadap titik X, oke, dikalikan dengan titik yang dicari bayangannya tadi, yaitu ini A kurang 1, A tambah 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dengan terlebih dahulu mengalihkan matriks ini. Oke, min 1 kali A kurang 1 tambah 0 kali A tambah 2. Jawabannya adalah 1 kurang A. Ya, karena min 1 kali A adalah min A, min 1 kali min 1 adalah positif 1. Selanjutnya, baris kedua, 0 kali A kurang 1 tambah 1 kali A tambah 2. Hasilnya adalah A tambah 2. Sehingga diperoleh 2 persamaan. Ya, persamaan yang pertama adalah 4 sama dengan 1 kurang A. Maka dari sini A sama dengan, oke, A itu pindah ke ruas kiri, kemudian 4 nanti pindah ke ruas kanan. A sama dengan 1 kurang 4, sehingga A itu adalah minus 3. Oke, mari kita buktikan apakah benar A minus 3 pada matriks pada Y baris kedua ya. Minus 1 sama dengan A. A itu tadi minus 3 ya. Minus 3 tambah 2, minus 1. Berarti terbukti ya, minus 1 sama dengan minus 1 jika A nya kita ganti menjadi minus 3. Oke, karena A sama dengan minus 3, maka nilai dari A kuadrat sama dengan minus 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, itulah dia nilai dari A kuadrat. Nah, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, masih tentang 3 rumus pertama ini, tapi di sini contohnya itu berupa mencari bayangan pada kurva. Oke, ini pada kurva ya. Direfleksikan pada garis Y sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu nih. Jika Y sama dengan 0, maka matriksnya adalah ini ya. Kita tuliskan, kita jabarkan dulu perkalian matriks ini. 1, 0, 0, min 1. XY sama dengan 1 kali X tambah 0 kali Y. Jawabannya adalah X. 0 kali X tambah min 1 kali Y. Jawabannya adalah min Y. Nah, perubahan terjadi itu kita lihat pada titik Y. Titik Y maksud saya. Nah, di mana X aksen sama dengan X. Oke, X aksen sama dengan X. Dan Y aksen sama dengan min Y. Dengan kata lain, Y itu adalah min Y aksen. Kenapa kita cari seperti ini? Karena bayangan ini atau si X dan si Y ini, akan kita substitusikan terhadap persamaan kurva ini untuk menentukan bayangan kurva ya. Mari kita substitusikan X kuadrat kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini X-nya akan kita ubah menjadi X aksen dikurang Y akan kita ubah menjadi min Y aksen kurang 2 sama dengan 0. Ya, maka X aksen kuadrat tambah Y aksen kurang 2 sama dengan 0. Sehingga bayangan dari kurva adalah Y. Oke, ini ya, Y tambah ini X kuadrat kurang 2 sama dengan 0, atau Y sama dengan pindah ke kanan, si X kuadratnya menjadi min X kuadrat tambah 2. Inilah dia bayangan dari kurvanya. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kalau di sini refleksi yang diminta adalah terhadap garis Y sama dengan X. Oke, garis Y sama dengan X itu biasanya garisnya itu condong ke arah sumbu X positif. Nah, ini.
Nah, kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X itu matriksnya seperti ini. Ya, kita lihat perbedaan matriksnya itu adalah kalau di sini baris pertamanya 01, baris kedua 10. Kalau di refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X, maka matriksnya itu baris pertama 0 min 1 dan baris kedua min 1 0. Ini aja yang kita ingat ya. Nah, mari kita bahas soal berikut. Bayangan garis A jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, garis Y sama dengan X itu adalah ini. Maka matriks yang kita pakai adalah 0 1 1 0. Mari kita cari bayangannya. X aksen Y aksen. Oke, matriksnya adalah 0 1 1 0. Oke, perhatikan perbedaan matriksnya ya. Kalau di sini 0 1 1 0, kolom kedua baris pertama dulu yang berisi, kalau di sini berbeda gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, lanjut. Dikalikan dengan titik 23. Oke, titik 23 karena titik 23 lah yang akan dicari bayangannya. Nah, sehingga perkalian matriks ini adalah 0 kali 2 tambah 1 kali 3. Oke, 0 kali 2 tambah 1 kali 0 kali 2 tambah 1 kali 3, hasilnya adalah 3. Berikutnya 1 kali 2 tambah 0 kali 3 adalah 2. Nah, jika kita lihat refleksi terhadap garis Y sama dengan X berarti menukar posisi. X menjadi Y, Y menjadi X. Yang tadinya titiknya adalah 23 menjadi 3 2. Maka bayangannya adalah titik A aksen, yaitu 3 2. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita akan mencari hasil dari pencerminan terhadap kurva Y sama dengan 2X tambah 3 terhadap garis Y sama dengan minus X. Nah, jika garis Y sama dengan minus X, maka matriksnya menjadi seperti ini ya. Kita cari dulu. X aksen Y aksen itu adalah 0 min 1 min 1 0 dikalikan dengan XY. Ini sama dengan 0 kali X tambah min Y kali Y. Min 1 kali Y maksud saya. Menjadi min Y. Min 1 kali X tambah 0 kali Y menjadi min X. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa X aksen itu adalah min Y, atau dengan kata lain Y itu adalah min X aksen. Berikutnya Y aksen itu adalah min X, dengan kata lain X itu adalah min Y aksen. Oke, ini perlu kita ingat ya. Nanti persamaan ini akan kita substitusikan terhadap kurva Y sama dengan 2X tambah 3. Oke, di sini kurva garis ya. Y sama dengan 2X tambah 3, di mana Y itu adalah min X aksen 2 kali min Y aksen tambah 3 sama dengan min X aksen sama dengan min 2Y aksen tambah 3. Dengan kata lain, bayangannya adalah garis. Oke, boleh kita tukar posisinya ini ya. Min 2Y pindah ke kanan, X pindah ke kiri. Menjadi 2Y sama dengan X pindah kanan menjadi X tambah 3. Oke, inilah dia bagaimana cara menyelesaikan persamaan pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X dari suatu kurva Y sama dengan 2X tambah 3. Oke, kita lanjutkan lagi. Rumus di sini yang tertuang di sini adalah tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H. Oke, maka perubahan yang terjadi itu adalah terhadap titik X. Oke, matriksnya bisa kita lihat di sini ya. Maka perubahan yang terjadi itu terhadap titik X. Sedangkan refleksi terhadap garis Y sama dengan K, maka perubahan yang terjadi itu terhadap titik Y. Oke. Nah, ini dia. Ini 2K, ini H.
langsung aja ya kita bahas soal ya. Nah, kita akan menentukan bayangan dari suatu titik A24 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Oke? Atau X kurang 2 sama dengan 0. Ini kita bahas dulu ya. X kurang 2 sama dengan 0 artinya X sama dengan 2, maka H sama dengan 2. Oke, H sama dengan 2. Ini ya, pergeseran terjadi itu adalah H sama dengan 2. Sehingga kita cari bayangannya berdasarkan rumus yang tertuang di sini, yaitu X aksen, Y aksen adalah matriksnya min 1, 0, 0, 1. Oke, jadi mirip dengan rumus yang sebelumnya. Ini ya. Jika perubahan terjadi terhadap garis X sama dengan H atau sumbu Y, oke, maka matriksnya itu pada baris pertama dinegatifkan. Jadi mirip rumusnya. Akan tetapi di sini terjadi pergeseran sebesar 2H 0. Oke, 2H itu artinya pergeseran terhadap titik X, dan ini pergeseran terhadap Y. Kita lanjutkan ya. Ini min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan titik yang akan dicari bayangannya, yaitu 24. Ditambahkan dengan pergeserannya, yaitu sebesar H-nya 2. Berarti 2H itu adalah 2 kali 2. 2 kali 2 sini 0 sama dengan oke, ini dulu kita selesaikan. Min 1 kali 2 tambah 0 kali 4 hasilnya adalah minus 2. Kemudian 0 kali 2 tambah 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Ditambah dengan, ini tambah ya, tambah dengan 2 kali 2 adalah 4, 0. Sehingga X aksen, Y aksen adalah 4, 0. Dengan kata lain, bayangannya adalah titik 4, sorry ya, bukan 40 ya. Minus 2 tambah 4 itu adalah 2. Oh ya. Minus 2 tambah 4 itu adalah 2, 4 tambah 0 itu adalah 4. Maka bayangannya adalah titik 2,4. Nah, ini dia bayangan yang terbentuk jika dicerminkan terhadap garis X kurang 2 sama dengan 0, atau dengan kata lain H sama dengan 2. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana membentuk suatu bayangan dari garis jika dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Nah, jika Y sama dengan 2, maka di sini kita udah tahu bahwa Y itu adalah K sama dengan 2. Ya, kita masukkan langsung ke rumusnya mencari bayangan. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan terhadap X, Y ditambah dengan K sama dengan 2, maka di sini 0. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Oke, maka X aksen, Y aksen sama dengan 1 kali X tambah 0 kali Y adalah X. Kemudian 0 kali X tambah min 1 kali Y adalah min Y tambah 0, 4 sama dengan X. X tambah 0 itu adalah X, min Y tambah 4 adalah min Y tambah 4. Oke, maka di sini kita bisa melihat bahwa X aksen dari sini kita bisa lihat X sama dengan X aksen ya, ini X sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan min Y tambah 4. Dengan kata lain, Y sama dengan min Y aksen tambah 4. Oke, ini X dan Y persamaan dalam X dan Y ini akan kita substitusikan ke garis Y sama dengan 3X kurang 1. Ya, tadi Y-nya itu adalah min Y tambah 4.
sama dengan 3. Oke, 3X aksen kurang 1 sama dengan min Y aksen sama dengan 3X aksen 4 pindah ke kanan menjadi min 5. Dengan kata lain, bayangannya adalah min Y sama dengan 3X kurang 5, maka Y pindah ke kanan ya. Y kita pindahkan ke kanan, maka bayangannya adalah 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Oke, Y pindah ke kanan, maka 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Inilah dia bayangan garis Y sama dengan 3X kurang 1 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan terhadap topik yang terakhir mengenai refleksi. Nah, kalau di sini adalah topik yang akan kita bahas mengenai komposisi antar refleksi. Oke, ada 2 yang akan kita bahas, yaitu mengenai komposisi yang terbentuk terhadap 2 sumbu sejajar dengan sumbu Y. Oke, sumbu Y adalah ini, maka ada 2 sumbu sejajar nanti yang terjadi terhadap sumbu Y. Jika pencerminan terhadap sumbu Y, maka perubahan yang terjadi nanti adalah terhadap titik X. Ya. Sedangkan rumus yang kedua ini adalah ada 2 sumbu sejajar terhadap sumbu X, maka nanti perubahan yang terjadi itu adalah terhadap titik Y. Oke, langsung aja kita bahas soal. Nah, komposisi di sini adalah H2 dan H1. Oke, bayangan titik A 37 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Oke, garis X sama dengan 3, maka inilah H1-nya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. Maka inilah H2-nya. Ya, itu udah dapat H1 dan H2, tinggal kita masukkan ke rumus. Maka dari sini H2 kurang H1 adalah 0 kurang 3 sama dengan minus 3. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mencari bayangan si titik yang diminta. Kita tuliskan dulu perkalian matriksnya 1 0 0 1 dikalikan terhadap bayangan yang akan dicari, yaitu titik 37. Oke, ditambahkan dengan pergeseran yang terjadi terhadap titik X ya. 2H2 kurang 1. H2 kurang H1 adalah min 3. Maka kita tuliskan di sini 2 kali minus 3. Sini 0. Ya, lanjut ya. Maka X aksen Y aksen itu adalah 1 kali 3 tambah 0 kali 7 adalah 3. Kemudian 0 kali 3 tambah 1 kali 7 adalah 7. Ditambahkan dengan 2 kali minus 3 adalah minus 6. Di sini 0. Oke. 3 tambah minus 6 adalah minus 3. 7 tambah 0 adalah 7. Maka bayangan dari titik A 37 adalah titik min 3,7. Nah, kita bahas yang terakhir. Nah, di sini perubahan yang terjadi itu adalah jika sejajar dengan sumbu X, maka perubahan yang terjadi itu adalah nanti terhadap titik Y. Karena komposisinya adalah terhadap sumbu X. Kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu di sini Y sama dengan 2, ini refleksinya ya, terhadap garis Y sama dengan 2, maka inilah K1-nya. Kemudian pencerminan yang kedua itu terhadap garis Y sama dengan 4, maka K2-nya adalah 4. Oke, sehingga di sini K2 kurang K1 adalah 4 kurang 2,
sama dengan 2. Oke, inilah dia K2 kurang K1. Nah, kita masukkan ke persamaan matriksnya, di mana X aksen Y aksen itu adalah X aksen Y aksen itu adalah perkalian dari matriks 1 0 0 1 terhadap XY ditambahkan dengan pergeseran 0 2 kali K2 kurang 1 2 kali 2 sama dengan 1 kali X tambah 0 kali Y adalah X, 0 kali X tambah 1 kali Y adalah Y, ditambah terhadap 0 4. Maka X aksen Y aksen adalah X tambah 0 adalah X, Y tambah 4 adalah Y tambah 4. Sehingga dari sini kita peroleh persamaannya, yaitu X adalah X sama dengan X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan Y tambah 4. Maka Y adalah Y aksen kurang 4. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan kurva yang akan dicari bayangannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Oke, Y itu kita ubah menjadi Y aksen kurang 4. Sama dengan X itu kita ubah menjadi X aksen seperti ini. Maka Y aksen adalah X aksen kuadrat tambah 4X aksen kurang 5 tambah 4, karena nanti minus 4 ini akan pindah ke kanan menjadi positif 4. Maka min 5 tambah 4 adalah min 1. Sehingga bayangan si kurva yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2 dilanjutkan dengan Y sama dengan 4 adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 4X dikurangkan dengan 1. Oke, demikianlah penjelasan saya bagaimana cara menggunakan rumus-rumus refleksi. Pertama tadi kita bahas 5 rumus, 1, 2, 3, 4, 5, dilanjutkan dengan 4 rumus. Sehingga total semua rumus yang sudah kita pelajari mengenai refleksi itu adalah sebanyak 9. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan semoga anak-anak semuanya memahami apa yang sudah saya jelaskan di video saya berikut ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share maupun komen. Bye-bye.